Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai pada webinar Just pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan webinar Just ke-16, yaitu mengenai teknis menilai arsip musnah. Bapak Ibu, sebelum saya mulai pada sesi webinar Just pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu, saya Syed Maulana yang akan memandu jalannya acara webinar Jazz pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya informasikan bahwa dalam waktu dekat, kami akan mengadakan diklat atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan arsip dinamis yang akan diadakan di bulan Juni. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin dibuatkan surat undangan, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp Jazz yaitu 081 1255 745. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa JAS ini berlokasi di Yogyakarta yang menyediakan bimbingan teknis, pelatihan, dan juga webinar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ingin berkontribusi atau ingin mengadakan bimbingan teknis bisa langsung menghubungi kami. Sesi pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Rusidi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas ya. Selamat pagi. Sehat nih, Pak? Alhamdulillah Mas ya. Mas sehat ya. Alhamdulillah, Bapak. Selalu Oke. sehat. Di pagi hari ini, kita akan ditemani oleh Pak Rusidi, yaitu mengenai teknis menilai arsip musnah. Pak Rusidi merupakan arsiparis ahli media di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia wilayah DIY juga. Dan juga beliau aktif di beberapa sosial medianya, terutama di YouTube, Instagram, dan juga di TikTok, yaitu ada Arsiparis Berbagi, yang mana bisa Bapak Ibu tonton di beberapa channel YouTube-nya. Dan juga ada websitenya, yaitu pakrus.id, dan juga beliau merupakan penulis buku Bapak Ibu, yang mana ada beberapa buku yang beliau sudah terbitkan, di antaranya yaitu ada Pemusnahan Arsip di tahun 2015, ada Jadwal Retensi Arsip di tahun 2018, dan juga Quo Kearsipan Indonesia tahun 2023. Dan diinformasikan juga, saya mendapatkan informasi bahwa Pak Rusidi sedang dalam proses penerbitan buku yang bisa Bapak Ibu akses melalui informasi dari Pak Rusidi tentunya. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, waktu dan layar saya silahkan ke Pak Rusidi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sehan. Bapak Ibu semua selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semuanya sehat walafiat. Pagi ini kita bergabung, berbagi, berdiskusi ya. Seperti hari-hari sebelumnya Bapak Ibu. Ini barangkali yang menjadi pertimbangan penyelenggara untuk hari ini kita masih mengangkat masalah penilaian. Ini karena banyaknya permintaan Bapak Ibu karena penilaian arsip itu memang kegiatan pekerjaan tugas kita yang sangat menarik ya. Di balik resiko yang tinggi, kegiatan penilaian arsip itu memang menjadi kegiatan yang menarik Bapak Ibu karena kita dituntut untuk
berpikir dituntut untuk menganalisis suatu informasi. Bahkan tidak hanya informasi yang kita analisis, tetapi juga fisik arsip. Ya, karena arsip itu dua sisi ya. Bicara arsip tidak hanya berbicara informasi, tetapi juga berbicara media rekam yang digunakan. Ya. Jadi menilai arsip selain menilai informasi, juga menilai fisik arsip, Bapak Ibu, media rekam yang digunakan. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita diskusikan itu terkait dengan bagaimana kita menilai, menentukan nasib akhir ya, menentukan vonis arsip yang di jadwal retensi arsip itu dinyatakan musnah. Jadi bagaimana kita menentukan, ya, memvonis, ya, menentukan vonis atau nasib akhir arsip yang sesungguhnya, yang di JRA itu berketerangan atau dinyatakan musnah. Karena keterangan musnah atau permanen yang ada di JRA itu tidak otomatis, Bapak Ibu, ya, tidak otomatis. Yang menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, permanen atau tidak, itu tetap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Ya, bagaimana cara kita menentukan itu? Nah, ini yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kemajuan kita bersama di dalam mengelola arsip di lembaga kita. Ya, Mas Yan bisa minta tolong Mas Yan untuk slide yang pertama, Mas Yan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, Bapak Ibu ya, bahwa dalam kesempatan ini kita nanti sifatnya diskusi saja. Artinya Bapak Ibu silakan langsung menyampaikan pertanyaan atau komentar ketika apa yang saya sampaikan perlu untuk dikomentari. Gitu ya Mas Yan ya. Betul, Oke, Bapak. jadi kita diskusi saja ya Mas Yan ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya sepakat ya. Baik, berawal dari sini Bapak Ibu, saya harus menyampaikan sebagai pembuka bahwa yang namanya arsip itu rekaman kegiatan atau peristiwa. Ya, rekaman kegiatan atau peristiwa. Ya. Atau informasi yang terekam. Mengapa saya menggunakan istilah terekam? Karena memang arsip itu tercipta dengan sendirinya, ya, tercipta secara otomatis, gitu ya. Ketika seseorang itu melakukan aktivitas, jadi sebenarnya arsip itu lebih kepada terekam, tercipta. Karena arsip itu hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi. Jadi sebetulnya arsip itu tercipta tanpa kesengajaan, tanpa disengaja, tercipta secara otomatis. Misalnya saat ini kita mengikuti pelatihan ini, ya, kita mengikuti pelatihan. Secara otomatis, Bapak Ibu, akan tercipta arsip yang namanya rekaman suara, akan tercipta arsip audio visual. Ya. Ketika suara saya ini direkam, ya, maka rekaman pelatihan ini itu arsip Bapak Ibu. Ya, arsip yang otentik tidak bisa dibantah, ya, dan tidak bisa dipatahkan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Kalaupun toh nanti ada yang memalsukan, itu saya pastikan pasti ketahuan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya rekaman suara saya ini nanti dipalsukan atau videonya dipalsukan,
saya pastikan pasti ketahuan Bapak Ibu. Ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa lebih mudah membuktikan keaslian arsip daripada memalsukan arsip. Gitu. Jadi rekaman suara atau video yang tercipta ini secara otomatis. Karena ada kegiatan pelatihan, maka terciptalah arsip. Itu yang saya maksud bahwa arsip itu tercipta secara otomatis, hasil samping ya dari kegiatan administrasi yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh lembaga. Ya. Selain itu juga tercipta sertifikat itu. Ya Mas Yan ya, ini kan peserta diberi sertifikat ya. Betul, Bapak. Oke. Jadi sertifikat itu tercipta secara otomatis dengan sendirinya. Karena memang ketentuan administrasinya adalah peserta pelatihan diberi sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kan begitu. Yang tidak ikut ya tidak akan mendapat sertifikat. Itulah yang saya maksud bahwa arsip itu tercipta secara otomatis. Hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi. Di mana administrasi itu, kegiatan administrasi itu ditentukan ya, itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ya. Oh, kalau akan mengikuti pelatihan diklat ketentuannya satu harus daftar, dua peserta diberi sertifikat, tiga dan seterusnya. Itu ketentuan administrasi. Nah, karena ada ketentuan seperti itu, maka secara otomatis terciptalah arsip. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang arsip itu ya unik, ya. Tercipta dengan sendirinya. Maka informasinya itu tidak bisa dibantah. Informasinya nyata, terpercaya, tidak bisa dibantah oleh siapapun dan dengan cara apapun. Itulah arsip. Gitu. Karena tercipta bersamaan atau seiring dengan terjadinya peristiwa. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang kedua, bahwa arsip itu tercipta dalam berbagai bentuk dan media rekam yang itu pasti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi atau teknologi komunikasi. Itu pasti. Sekali lagi, arsip itu hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi. Seperti sekarang, kebijakan pemerintah sekarang itu kan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Artinya apa? Karena ketentuan pemerintah seperti itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka pelaksanaan kegiatan administrasinya juga dilaksanakan secara elektronik. Maka yang tercipta adalah arsip elektronik, bukan lagi arsip tekstual, bukan lagi arsip konvensional, tetapi arsip elektronik. Karena ketentuannya adalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Ya karena perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi di dunia ini seperti itu. Maka harus mengikuti perkembangan. Kalau sekarang masih sistem konvensional, masih manual, ya ketinggalan zaman. Ya, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain. Itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi media rekamnya juga akan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu menyesuaikan itu secara otomatis ya. Maka sekarang yang tercipta ya arsip elektronik mulai dari penciptaan sampai nanti penyusutannya secara elektronik semua kan ada di aplikasi Sri Kandi ya Bapak Ibu yang peserta yang dari lembaga pemerintah itu kan sekarang ada aplikasi Sri Kandi. Di dalam kita menciptakan arsip, ya, membuat surat, membuat naskah, sudah secara elektronik, ya. Nanti verifikasinya, parafnya secara elektronik, ditandatangani secara elektronik, ditransaksikan, didistribusikan secara elektronik, diberkaskan secara elektronik. Kemudian nanti disusutkan juga secara elektronik, dilayangkan secara
elektronik, serba elektronik. Itulah arsip elektronik. Gitu. Ketentuan pemerintah seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa yang namanya arsip itu baik yang dibuat maupun diterima. Artinya tidak hanya yang kita buat kemudian kita berikan, kita kirimkan ke mitra kita, ke pihak lain, tetapi termasuk ketika kita itu menerima naskah, menerima informasi, menerima arsip dari pihak lain, ya, yang masuk ke tempat kita, ke lembaga kita, itu kita berarti juga menciptakan arsip. Jadi berbicara arsip itu berbicara informasi yang kita buat, kemudian kita kirim, maupun yang kita terima. Itu. Tidak hanya yang kita buat saja. Kemudian yang berikutnya, semua itu dalam rangka pelaksanaan tugas, dalam rangka pelaksanaan kegiatan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai lembaga. Ya, itu. Makanya arsip itu merupakan bukti kinerja kita, ya, merupakan bukti kinerja kinerja kita. Ya. Oleh karena oleh karenanya arsip itu secara otomatis Bapak Ibu akan selalu bertambah, akan bertambah terus. Selama instansi, lembaga, organisasi itu masih operasional, masih menjalankan fungsinya, selama itu pula akan tercipta arsip. Gitu. Karena arsip itu bukti pelaksanaan kegiatan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan, ya, semakin banyak proyek, ya semakin banyak arsip yang tercipta. Maka perlu dilakukan penyusutan, dilakukan penilaian. Karena jumlahnya akan bertambah terus. Arsip itu jumlahnya akan bertambah terus. Ya, seiring ya sebanding dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Di sisi lain, arsip sebagai rekaman informasi, sebagai bukti kerja, semakin lama kegunaannya semakin menurun. Semakin lama kegunaannya semakin menurun. Bahkan seiring dengan perjalanan waktu, ada arsip-arsip tertentu yang itu sudah tidak digunakan sama sekali oleh pemilik, oleh organisasi kita. Maka perlunya dilakukan penilaian dan hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita menilai arsip yang musnah, ya, yang di JRA dinyatakan sebagai arsip musnah. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Tian. Oke. Nah ini Bapak Ibu, sekarang tentang penilaian arsip. Penilaian itu apa? Penilaian itu tindakan menganalisis, ya, menganalisis arsip yang itu sudah dinyatakan musnah, ya, atau permanen di JRA. Jadi Bapak Ibu, lembaga kita, organisasi kita, dinas kita itu kan punya kewajiban membuat JRA, punya kewajiban memiliki JRA, jadwal retensi arsip, sebagai dasar kita melaksanakan penyusutan. Jadi ada 4 aturan yang wajib kita buat, yang wajib kita miliki, yaitu JRA, tata naskah, kode klasifikasi arsip, yang terakhir itu SEKAT, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Itu harus kita miliki. Nah, sekarang kita berbicara JRA. Jadi arsip yang kita miliki itu harus kita buatkan JRA. Kita buatkan jadwal retensi arsip. Ya. Arsip yang kita miliki itu arsip apa saja, jenisnya apa saja, kemudian harus disimpan berapa tahun, dan nasib akhirnya itu musnah apa permanen. Itu JRA. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, arsip dinamis yang masih kita gunakan, ya, arsip dinamis yang masih kita gunakan, baik itu aktif maupun inaktif, itu nilai kegunaannya masih berubah-ubah terus. Ya, masih berubah
masih berubah-ubah. Ya. Sehingga jadwal retensi arsip itu tidak bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengeksekusi. Ya. Arsip itu boleh musnah apa tidak. Ya. Jadi JRA itu hanya sebagai sarana untuk membatasi umur simpan arsip. Aktifnya berapa tahun, inaktifnya berapa tahun. Itu pun juga bukan harga mati, Bapak Ibu. Karena apa? Bisa jadi arsip, ya, misalnya masa aktifnya 2 tahun. Tetapi ternyata oleh unit pengolah sudah 2 tahun masih terus-menerus digunakan. Ya, maka masa aktifnya bisa diperpanjang. Sudah waktunya untuk dipindahkan karena sudah disimpan 2 tahun, tetapi karena oleh unit pengolah masih digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, untuk pelaksanaan kegiatan, maka digendoli, ya, digendoli karena masih digunakan. Itu boleh, Bapak Ibu, ya, itu boleh. Artinya apa di sini? JRA itu juga bukan harga mati. Memang itu salah satu keunikan nasib seperti itu, Bapak Ibu. Begitu pula ketika nanti masa inaktif. Masa inaktifnya misalnya 5 tahun. Tapi setelah disimpan 5 tahun, ya masih terus digunakan, maka masa inaktifnya bisa ditambah. Apalagi yang di kolom keterangan yang berisi musnah atau permanen. Itu tidak secara otomatis, tidak secara serta-merta dapat dipakai Bapak Ibu. Tetapi harus dilakukan penilaian untuk meyakinkan bahwa suatu arsip itu betul-betul sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan atau memenuhi persyaratan untuk dipermanenkan. Itu tujuan penilaian. Ya, itu tujuan penilaian. Karena memang kegunaan arsip selama itu masih dinamis, itu masih berubah-ubah. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang perlu dikomentari dari 2 slide ini tentang apa itu arsip, tentang apa itu penilaian arsip. Silakan kalau ada yang ingin mengomentari. Baik, belum ada ya. Lanjut, Mas Ian. Slide yang ketiga. Oke, ini Bapak Ibu tentang arsip musnah. Maksudnya arsip musnah di sini adalah arsip yang di JRA itu, ya, di kolom keterangan itu dinyatakan sebagai arsip musnah. Nah, arsip musnah itu apa? Arsip yang sudah tidak lagi memiliki nilai guna sama sekali. Baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder. Jadi arsip itu, Bapak Ibu, punya 2 nilai guna. Ya. Arsip itu punya 2 nilai guna. Nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Ya, atau agar Bapak Ibu tidak salah persepsi. Nilai guna arsip itu ada 2. Nilai guna primer, nilai guna sekunder. Semua arsip pasti mengandung nilai guna primer. Pasti memiliki nilai guna primer. Itu semua arsip. Tetapi tidak semua arsip memiliki nilai guna sekunder. Arsip yang memiliki nilai guna sekunder itu pasti menjadi arsip permanen atau arsip statis. Itu. Jadi Bapak Ibu, semua arsip pasti memiliki nilai guna primer, tetapi tidak semua arsip memiliki nilai guna sekunder. Arsip yang memiliki nilai guna sekunder itu hanya sekitar 10-15%. Yang lainnya arsip itu boleh musnah. Gitu. Nah, arsip yang boleh kita musnahkan itu Bapak Ibu, arsip yang sama sekali sudah tidak memiliki nilai kegunaan. Artinya sudah tidak berguna bagi pencipta, ya, bagi pemilik, dan sudah tidak berguna bagi orang lain, ya, atau pihak lain, ya, di luar pemilik, di luar pencipta. Ya.
Jadi sudah tidak memiliki nilai guna sama sekali. Itu arsip yang boleh dimusnahkan. Ya. Saya menyampaikan ada 6 syarat arsip yang boleh dimusnahkan, Bapak Ibu. Yang ini dapat menjadi pedoman kita ketika kita akan memusnahkan arsip. Yang pertama, arsip itu dinyatakan musnah dalam JRA. Oke ya, ini clear ya Bapak Ibu ya. Dinyatakan musnah dalam JRA. Pak Rosidi, mungkinkah arsip yang di JRA itu dinyatakan permanen, kemudian setelah dilakukan penilaian oleh tim menjadi arsip musnah? Bolehkah? Bisakah terjadi seperti itu? Oke. Sangat mungkin Bapak Ibu, sangat mungkin. Arsip yang di JRA dinyatakan permanen, kemudian setelah kita nilai, kita analisis, menjadi tidak permanen. Dan sebaliknya, arsip yang di JRA dinyatakan sebagai arsip musnah, bisa jadi setelah kita lakukan penilaian akan menjadi arsip permanen. Itu. Makanya penilaian arsip itu sangat penting, Bapak Ibu. Penilaian arsip itu sangat sangat penting. Jangan sampai nanti kita salah ya, salah dalam menentukan vonis arsip. Yang kedua, sudah habis masa simpannya. Ya, artinya arsip itu berdasarkan JRA dan berdasarkan tim penilai, arsip itu betul-betul sudah habis masa simpannya. Ya. Dan yang ketiga, sudah tidak memiliki nilai guna apapun, tidak memiliki nilai guna sama sekali. Yang keempat, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Ya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Yang kelima, tidak berkaitan dengan proses penyelesaian perkara. Ya, jadi Bapak Ibu, meskipun arsip itu sudah habis masa simpannya berdasarkan JRA, tetapi ketika arsip itu masih digunakan untuk bukti di pengadilan, untuk bukti penyelesaian masalah, maka arsip tersebut tidak boleh dimusnahkan. Meskipun sudah habis masa simpannya dan di JRA dinyatakan sebagai arsip musnah. Sampai kapan? Sampai kasusnya selesai. Ya. Itu pun nanti jika belum pasti belum dimusnahkan apa tidak, harus dianalisis. Arsip itu mengandung nilai guna sekunder apa tidak. Kemudian yang terakhir, tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Ini subjektif ya Bapak Ibu ya. Tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Tetapi ini perlu kami sampaikan atas dasar pengalaman Bapak Ibu. Karena saya sudah menilai arsip sejak tahun 90-an. Jadi menilai arsip itu Bapak Ibu tidak cukup hanya berdasarkan hitam di atas putih, tidak cukup hanya yang tersurat saja, tetapi juga yang tersirat. Ya. Apa yang melatar belakangi kegiatan itu dilaksanakan? Yang melatar belakangi arsip tersebut tercipta itu apa? Ini menjadi pertimbangan tim penilai Bapak Ibu. Ya. Menjadi pertimbangan tim penilai. Jadi menilai arsip, menentukan vonis arsip, menentukan nasib akhir arsip tidak cukup hanya berdasarkan hitam di atas putih, tidak cukup hanya berdasarkan apa yang tersurat dalam arsip tersebut, tetapi juga dengan pertimbangan apa yang tersirat. Mengapa lembaga kita melaksanakan kegiatan tersebut? Ada apa? Ada tujuan apa? Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Karena itu akan mempengaruhi nilai dari arsip tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini jadi arsip musnah. Ada yang perlu dikomentari Bapak Ibu? Persilahkan. Ini ada dari peserta dari mana nih Mas? Dari Hulu Pangkalan ya Mas Sian ya.
Hulu pangkalan itu mana? Bu Sri Rezeki, halo Bu Sri Rezeki. Halo Mas Listia. Mas Yulis, sehat Mas Yulis? Iya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, ini dari Bangka Belitung ini. Semangat Siap. ya Mas ya? Iya Pak. Oke. Sudah proses pemusnahannya Mas? Lagi diidentifikasi Pak, terbidang-bidang. Oke, baru diverifikasi ya? Ya ada yang nggak berani juga Pak. Oke, semoga Takut-takut Pak. lancar. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil dapat Iya, melaksanakan pemusnahan, besok akan terus melaksanakan pemusnahan Mas. iya nanti Semangat langsung ya lapor Mas saya Yulis ya? kerja Pak ya. Ya? Iya Pak. Oke, semangat. Yuk Ya, lanjut Mas Ian. Nah, ini Bapak Ibu. Intinya di sini Bapak Ibu. Nih intinya Bapak Ibu. Oke. Kalau tadi saya menyampaikan tentang apa? Tentang tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat arsip itu boleh dimusnahkan. Itu ada sekitar 6 tadi ya. Di syarat arsip boleh dimusnahkan itu ada 6. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana kita itu menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak itu bagaimana caranya. Itu. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini penting. Jangan disambi masak loh Bapak Ibu karena ini penting. Oke. Bu Rezeki, ada nih Bu Rezeki. Halo Bu Rezeki. Oke, baik. Pertama, ini Bapak Ibu, teknisnya begini. Kita cek di JRA. Apakah arsip tersebut berketerangan musnah? Oke. Apakah arsip tersebut berketerangan musnah? Ya, tuh. Kita cek di JRA. Jadi kita akan punya arsip ya Bapak Ibu ya. Kita akan punya arsip. Arsip itu sudah kita daftar. Jadi kita punya daftar arsip itu ya. Kita cek di JRA. Apakah arsip yang kita miliki itu menurut JRA itu termasuk arsip yang musnah atau permanen? Ya. Kemudian yang kedua, apakah sudah habis retensinya atau masa simpannya? Misalnya nih, arsip di JRA itu dinyatakan umurnya 7 tahun. Misalnya lo ya, 7 tahun. Dua aktif, 5 tahun inaktif, berarti 7 tahun. Arsipnya itu, arsip yang kita miliki misalnya, tahun 2017. Oke, 2017. Tercipta tahun 2017. Sekarang tahun 2025. Coba 2017 tambah 7 tahun. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Oke, genap 7 tahun. Tetapi kan 25-nya belum tutup. Artinya apa? Arsip yang tahun 2017 itu belum habis masa simpannya. Ya, belum habis masa simpannya. Itu dicek di JRA. Oke. Kemudian yang kedua, untuk memastikan arsip itu boleh musnah apa tidak, kita bisa dibantu dengan beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah arsip yang kita miliki, ya, yang di JRA dinyatakan musnah, itu terkait dengan tusi kita, terkait dengan tugas dan fungsi kita apa tidak? Eh, itu pertama. Karena kalau arsip itu tidak terkait dengan tugas dan fungsi, maka nilainya rendah, Bapak Ibu. Nilainya rendah. Contoh,
kita kadang menerima arsip dari pihak luar, penawaran misalnya, atau permohonan permohonan untuk menjadi anggota tim, permohonan narasumber dan seterusnya, ya. Atau surat pemberitahuan. Kalau itu tidak terkait dengan tugas dan fungsi kita, maka itu nilainya rendah, ya Bapak Ibu ya. Dan arsip seperti itu banyak Bapak Ibu. Jadi kadang kita itu menerima naskah, menerima arsip dari pihak luar yang itu tidak terkait ya dengan fungsi kita. Maka itu nilainya rendah. Pemberitahuan pindah alamat, pemberitahuan ganti stempel, ya, penawaran dan seterusnya. Itu nilainya rendah. Kemudian yang kedua, kalau arsip tersebut terkait ya terkait dengan fungsi kita, ya, atau arsip itu terkait dengan kegiatan yang kita lakukan, maka pertanyaannya, kegiatan itu sudah selesai apa belum? Sudah dipertanggungjawabkan apa belum? Itu. Karena kalau arsip itu, kegiatan itu sudah selesai, sudah dipertanggungjawabkan, tidak ada temuan begitu, ya, pertanggungjawabannya diterima oleh pihak yang berwenang, itu, maka nilainya, nilai kegunaannya sudah menurun. Yang awalnya itu digunakan terus-menerus untuk operasional kegiatan, ya, kemudian penggunaan anggarannya sudah dipertanggungjawabkan dan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang, oleh lembaga yang berwenang, maka arsip itu nilainya sudah menurun. Ya, sudah tidak kita gunakan lagi ya Bapak Ibu ya. Karena pekerjaannya sudah selesai, kegiatan sudah selesai dan sudah dipertanggungjawabkan. Itu sudah tidak kita gunakan lagi. Berarti boleh dimusnahkan. Itu. Berbeda halnya kalau kegiatan itu belum selesai, belum dipertanggungjawabkan, atau sudah dipertanggungjawabkan tetapi masih ada temuan. Ya, ya itu ya belum boleh dimusnahkan karena masih digunakan. Yang berikutnya, apakah masih dibutuhkan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Oke, Bapak Ibu, kemarin saya dapat undangan menjadi narasumber. Kebetulan peserta pelatihannya itu dari Timur Leste, Bapak Ibu, dari bank, ya, dari Bank Timur Leste. Ya. Timur Leste itu negara tetangga ya Mas Sian ya, Betul. betul ya, negara tetangga. Di sana pernah ada apa? Arsip itu sudah dimusnahkan, ya. Arsip itu sudah dimusnahkan, kemudian dibutuhkan. Itu kasus kemarin. Ya, kita diskusikan itu. Jadi arsip itu sudah dimusnahkan karena sudah disimpan 10 tahun. Ternyata itu dibutuhkan. Itu. Itu ternyata dibutuhkan. Padahal sudah dimusnahkan. Terus kita diskusikan, nah, bagaimana solusinya? Kalau arsip yang sudah kita musnahkan, tiba-tiba dibutuhkan. Itu kemarin kita diskusikan. Dan yang seperti itu juga terjadi di tempat lain. Ya. Maka Bapak Ibu, yang poin tiga ini harus hati-hati. Ketika kita akan memusnahkan arsip, harus kita analisis betul, apakah arsip yang akan kita musnahkan itu kira-kira masih dibutuhkan apa tidak untuk kepentingan jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Kalau menurut analisis kita, meskipun itu umur simpannya sudah habis, tetapi kita punya perkiraan arsip itu masih dibutuhkan, maka ya jangan dimusnahkan. Gitu. Ya.
Dan kemarin ketika kami dengan Bank Timur Leste itu juga kita diskusikan, misalnya arsip tentang file nasabah. Misalnya begini Bapak Ibu, ada nasabah itu yang pinjam, ya, yang pinjam di bank sekian juta dan jangka apa namanya, jangka peminjaman itu 10 tahun, ya, jangka peminjaman 10 tahun. Misalnya tahun 2015, sorry 2014 biar gampang ya, 2014 dia pinjam, jangka pinjamnya 10 tahun, berarti kan lunas tahun 2024. Betul ya Mas Ian ya? 2014 pinjam, jangka pinjamnya 10 tahun. Berarti 2024 lunas ya Mas Ian ya? Seandainya ngangsurnya itu tertib, rutin gitu. 2024 selesai. Oke. Ternyata di Bank Timur Leste itu, arsip itu masih harus disimpan 10 tahun. Ketentuannya begitu. Karena apa? Menurut perhitungan, arsip itu masih akan digunakan untuk pertimbangan ya, untuk pertimbangan ketika nanti yang bersangkutan, nasabah yang bersangkutan akan pinjam lagi itu. Nah, kemarin kita diskusikan mengapa harus 10 tahun nyimpennya, apa tidak terlalu lama? Yang kedua pertanyaannya, apakah yang bersangkutan pasti pinjam lagi? Pertanyaan berikutnya, seandainya akan pinjam lagi, kan bisa apa namanya dilakukan survei dari awal daripada harus menyimpan arsip selama 10 tahun. Karena menyimpan arsip itu juga butuh tempat, peralatan, ya, kemudian tenaga, anggaran, dan seterusnya. Gitu. Maka itu harus dianalisis betul untung ruginya ketika kita melakukan penyimpanan arsip. Itu Bapak Ibu. Jadi poin tiga ini memang membutuhkan apa kemampuan kita di dalam kita menganalisis suatu arsip. Apakah masih dibutuhkan untuk jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Nah itu tadi ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kasus yang terjadi yang kemarin kami diskusikan. Gitu. Kemudian, apakah arsip tersebut terkait dengan isu terkini? Nah ini Bapak Ibu. Jadi misalnya di lingkungan kita ada kasus ya, kemudian arsip yang akan kita usulkan musnah ternyata ada kaitannya dengan kasus yang sedang terjadi. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu, ya. Harus kita amankan. Siapa tahu itu nanti ada kaitannya dengan kasus yang sedang terjadi. Siapa tahu itu nanti dibutuhkan untuk penyelesaian masalah. Itu. Dan ini pernah kami lakukan ketika ada kasus di salah satu lembaga, ada temuan begitu. Kami sedang melakukan penilaian arsip di lembaga lain, dan itu kami sarankan untuk diamankan. Siapa tahu nanti ada kaitannya, ya, sehingga dapat menjadi kontribusi untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Oke, ya Bapak Ibu ya. Yuk lanjut Mas Ian. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Baik Pak, di kolom komentar itu, di kolom chat, maaf, ada beberapa pertanyaan Bapak. Boleh saya bacakan ya Pak? Silakan Mas Ian. Oke. Ini yang pertama dari Vivo. Ah, ini selamat sehat, Prof. Rusidi. Terima kasih ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Nah, ini berdasarkan pengalaman dalam menilai arsip itu kadang sangat subjektif sekali. Bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah dalam menilai arsip itu tergantung kondisi emosi seseorang? Karena kami punya sahabat yang kadang emosian.
gampang marah, dan bagaimana menurut pendapat Bapak cara mengendalikan emosinya agar tetap profesional dalam menilai suatu arsip seperti itu, Bapak? Waduh, kok sampai ke perasaan ya. Ini sampai main perasaan ini. Aduh. Ini dari mana ini? Sampai perasaan. Oke. Eh, oke. Ini berdasarkan pengalaman. Menilai arsip kadang sangat subjektif sekali. Oke. Dalam menilai arsip tergantung kondisi emosional. Oke. Oke, punya teman yang oke subjektif, emosinan. Ya. Oke. Baik. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi, jadi kan tidak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ada orang yang emosinan, ada orang yang sabar, ada orang yang pokoknya macam-macam lah. Ya, pokoknya macam-macam. Nah, ketika kita melakukan penilaian arsip, itu kan tidak boleh sendirian, tetapi harus tim. Sekali lagi, harus tim. Yang melakukan penilaian arsip itu harus tim. Ya. Tim yang dibentuk, tim yang dibentuk pun harus sesuai dengan ketentuan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan sudah ada ketentuannya. Sekurang-kurangnya, kan begitu ya, sekurang-kurangnya. Ada kata-kata sekurang-kurangnya. Gitu. Nah, kemudian yang boleh masuk tim pun juga ada ketentuannya. Ada dari unsur UK, unit kearsipan, ada dari unsur unit pengolah. Dan dari unit pengolah pun harus pimpinan. Ya. Dari unit pengolah juga harus pimpinan. Pimpinan unit pengolah. Yang dari UK juga pimpinan UK. Kemudian ada arsip Paris. Itu sekurang-kurangnya. Dan saya pastikan itu belum cukup Bapak Ibu kalau tim penilai hanya terdiri dari apa? Dari UP, dari pimpinan UP, pimpinan UK, kemudian arsip Paris. Karena berdasarkan pengalaman kami selama ini, ketika kita menilai arsip yang akan kita musnahkan, tidak melibatkan personil yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan arsip tersebut, gitu. Tidak melibatkan personil yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan arsip yang akan kita musnahkan tersebut, tim akan menghadapi kesulitan. Hasil penilaiannya tidak akan maksimal, bahkan tidak akurat. Gitu. Karena apa? Yang tahu aturannya, khususnya aturan tentang ketentuan-ketentuan kegiatan itu dilakukan, adalah pelaksana kegiatan. Kasus yang pernah terjadi adalah ketika menilai arsip tentang aset, tidak melibatkan pengurus barang atau pengelola barang, itu bahaya Bapak Ibu, sangat bahaya. Karena yang tahu tentang aset itu sudah dihapus apa belum, kan pengurus barang, pengelola barang. Maka ketika kita menilai tentang aset, tidak melibatkan pengurus barang atau pengelola barang, bisa-bisa arsip yang belum boleh dimusnahkan, kita musnahkan. Karena kita tidak tahu asetnya itu masih ada apa tidak. Itu Bapak Ibu yang pernah terjadi. Makanya yang namanya tim penilai itu harus dibuat selengkap mungkin. Ya, selengkap mungkin. Saya ulangi, selengkap mungkin. Gitu. Nah, bagaimana kalau di antara mereka, anggota tim itu,
Ada yang unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Ya nggak apa-apa sahabat arsip. Kan penilainya tidak hanya dia. Itu. Timnya ada 10 orang. Yang subjektif hanya satu orang. Kan nggak masalah. Ya dihormati saja, dihargai saja. Tapi ini pekerjaan intelektual. Ya, ini pekerjaan intelektual. Ya. Kemudian misalnya ditambah lagi, beliau juga emosinan. Kalau pendapatnya tidak diterima, marah gitu ya. Ya sudah, santai saja Bapak Ibu. Tim penilai tidak hanya, tim penilainya kan banyak orang ya. Coba kita berikan pengertian, ya, kita berikan pengertian, kita apa ya, adu argumentasi dengan kecerdasan lah. Ya, karena di dalam menilai arsip itu ada beberapa referensi satu, kita ikuti aturannya. Jadi ya, kan ada keaturan tentang nilai guna arsip. Ya, ada JRA. Itu, itu acuan kita. Ya, tentu ketika seseorang itu mengatakan ini tidak boleh musnah, lu alasannya apa? Alasannya apa tidak boleh musnah? Itu kan harus ada kriteria-kriterianya. Nah, seseorang ketika dia mengatakan ini musnah, ini tidak boleh musnah, harus disertai alasan. Itu yang kami lakukan. Ya. Maka di tempat kami itu, ini sebetulnya apa? Solusi kami, boleh dikatakan inovasi kami. Ada desk ya, ada desk penilaian, ada desk penilaian. Realnya begini Bapak Ibu, ketika ada lembaga yang mengusulkan, yang mengusulkan untuk pemusnahan arsip, ya, nanti tim dari lembaga itu kita undang. Kami mintai pertanggungjawaban. Mengapa Bapak Ibu mengusulkan arsip ini musnah? Alasannya apa? Gitu. Selama alasannya itu bisa kita terima sesuai dengan ketentuan, itu ya sudah kita ACC. Tapi ketika dia tidak dapat memberikan alasan, mengapa mengusulkan arsip itu musnah, mengapa menilai arsip itu musnah, ya tidak kita setujui. Itu. Sehingga Bapak Ibu, seandainya ada anggota tim yang dia subjektivitasnya sangat tinggi, kemudian emosinan dan sebagainya, itu nanti juga tidak akan mempengaruhi, ya, tidak akan mempengaruhi hasil dari penilaian. Karena apa? Ini dilakukan oleh tim, ya, dilakukan oleh tim, dan itu dipertanggungjawabkan. Itu berbeda kalau penilaiannya satu orang, tapi ini kan tim. Oleh karena itu, yang dapat saya sampaikan, teman-teman, kalau di antara kita anggota tim ada yang seperti itu, ya sabar saja, diberi pengertian, gitu, diberi pengertian. Ya kita apa nanya, berkelahi ya. Jadi memang tim peneliti harus berkelahi kok. Tim peneliti harus berkelahi. Berkelahi dalam artian kita untuk adu argumentasi, adu pendapat, gitu. Itu ya. Ini yang bertanya ini bikin saya pusing nih. Ini dari mana ini Mas Yan? Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dari mana Mas Yan ini? Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa ya? Oke, profesional lah dalam kita melakukan penilaian. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Masih ada Mas Yan? Ini dari Pak Rudi, Kemendagri ini ada beberapa pertanyaan Bapak, ada empat. Pak Rudi Kemendagri. Ya, oke. Oke. Itu ada 4 pertanyaan. Dijawab per pertanyaan aja ya Pak? Ya. Ya. Ini yang pertama ini di JRA kan sudah ditentukan umur arsip dan nasib akhirnya. Tapi mengapa masih harus dinilai? Lalu untuk apa fungsinya JRA? Apa mungkin kita tidak usah ada JRA saja seperti itu Bapak?
Oke, apa mungkin kita tidak usah ada JRA? Oke, oke. Di JRA itu, seperti yang kami jelaskan di depan, bahwa JRA itu instrumen, ya, instrumen pedoman yang di dalamnya itu berisi tentang umur simpan arsip. Aktifnya berapa tahun, inaktifnya berapa tahun. Kemudian juga ada keterangan tentang nasib akhir, musnah atau permanen. Oke. Batasan umur, retensi itu jangka umur simpan. Artinya JRA itu instrumen dalam manajemen arsip dinamis, ya, yang fungsinya untuk membatasi umur simpan arsip. Mengapa umur simpan itu harus dibatasi? Ya, harus dibatasi. Ini untuk memberikan kejelasan, Bapak Ibu, untuk memberikan kejelasan dan juga untuk pertimbangan di dalam kita menyediakan SDK, sumber daya kearsipan. Ya, itu. Karena ketika kita tidak punya SOP, tidak punya pedoman tentang pembatasan umur simpan arsip, itu akan menimbulkan kebingungan bagi lembaga yang bersangkutan. Ya, ada ketidakpastian. Ya, ya, ada ketidakpastian tentang pengelolaan arsip. Harus berapa tahun disimpan dan sebagainya. Jadi JRA itu akan memberikan kepastian ini disimpan berapa tahun. Ya, aktif berapa tahun aktif kemudian nasib akhirnya apa. Oke. Itu memberikan kepastian ya Bapak Ibu ya. Oke. Tolong digarisbawahi ya kata-kata saya memberikan kepastian tentang umur simpan arsip aktif, inaktif dan nasib akhirnya musnah atau permanen. Nah, tetapi ini digarisbawahi kata-kata saya. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya arsip dinamis, namanya saja masih dinamis. Artinya apa? Kegunaan arsip dinamis itu masih berubah-ubah. Contoh begini, kita melaksanakan kegiatan. Ya. Oke, yang sederhana saja, kegiatan lomba misalnya. Kegiatan lomba itu di JRA ditentukan retensi aktifnya 2 tahun, inaktifnya 3 tahun. Berarti umur total 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh musnah. Oke, berarti tahun ini kita memusnahkan arsip tentang pelaksanaan lomba tahun ini 2025. Berarti tahun 2019. Ya, 2019. 20, 21, 23, 24, 25. 20, 21, 22, 23, 24. Oke, 2019. Boleh musnah tahun ini. Oke. Di JR dinyatakan umurnya 5 tahun, nasib akhirnya musnah. Nah, misalnya begini sekarang. Ternyata ketika melaksanakan kegiatan perlombaan itu, karena menggunakan dana yang cukup besar, ada temuan, ada temu, ada temuan. Setelah diperiksa oleh lembaga yang berwenang, ada temuan, ada korupsi di dalamnya. Dan temuan itu belum terselesaikan, belum terselesaikan. Padahal di JRA dinyatakan nah, karena sudah disimpan 5 tahun. Kan tidak mungkin arsip itu kita musnahkan. Meskipun di JRA dinyatakan musnah. Itu loh. Artinya apa? Di sini ada perkembangan, ada perubahan. Maka arsip tentang lomba tersebut tetap tidak boleh dimusnahkan. Meskipun sudah melebihi umur simpan sebagaimana yang ada di JRA. Itu. Jadi mengapa itu perlu dilakukan penilaian seperti itu?
Kalau tidak kita lakukan penilaian, langsung kita musnahkan, itu justru akan merugikan. Karena apa? Arsip yang semestinya itu menjadi berkas pemeriksaan, berkas penyelesaian masalah, sudah kita musnahkan. Itu nih Bapak Ibu. Jadi seperti itu tujuan kita. Mengapa kita tetap harus melaksanakan penilaian sebelum arsip itu dimusnahkan, meskipun di JRA sudah dinyatakan musnah. Karena nilai guna arsip dinamis itu masih berubah-ubah sesuai dengan kondisi lembaga tersebut. Itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Tuh terkait dengan pertanyaan yang apa? Yang pertama ya Mas Yan ya. Betul, Pak. Oke. Itu ya. Atau mungkin ada yang perlu dikomentari dari Bapak Ibu yang bertanya? Oke, lanjut Mas Yan. Yang kedua apa? Baik, yang terkait yang kedua itu, siapa yang bertanggung jawab kalau sampai terjadi salah dalam memusnahkan arsip? Siapa yang akan dipenjara semisal memang ada kasus seperti itu, Bapak? Oke, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kemarin kami memberikan materi di diklat tentang pengelolaan aset perbankan ya dari Timur Leste itu. Pernah ada kasus yang sama. Siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dalam pemusnahan? Begini Bapak Ibu, tentu kita ketika melakukan penilaian itu pasti sudah sungguh-sungguh ya, sudah sungguh-sungguh, sudah serius, sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian. Karena kesalahan dalam penilaian itu akan berakibat dua hal. Masing-masing beresiko Bapak Ibu. Ini sering kami sampaikan. Ya. Kita salah dalam menentukan arsip yang semestinya permanen, kita musnahkan. Resikonya apa? Kita kehilangan bukti sejarah yang itu tidak akan tergantikan. Oke. Yang mestinya belum boleh musnah, sudah dimusnahkan. Ya. Kita akan kehilangan bukti. Dan yang rugi kita, dengan pihak lain tentunya. Ketika kita mempermanenkan arsip yang semestinya musnah, itu juga akan beresiko pemborosan. Karena menyimpan dokumen, menyimpan arsip yang sebetulnya tidak perlu disimpan. Karena mestinya dimusnahkan. Tapi karena kekurang hati-hatian kita di dalam menilai, kekurang cermatan kita di dalam menilai, kita salah dalam menentukan vonis. Mempermanenkan arsip yang semestinya musnah. Ya. Makanya memang harus apa? Harus hati-hati. Nanti di slide berikutnya akan kami sampaikan bagaimana agar kita dapat meminimalisir kesalahan dalam penilaian. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan ini Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi kesalahan dalam penilaian, ya, kalau berbicara mungkin ada kemungkinan, ya, tetapi potensinya kecil, ya, potensinya kecil Bapak Ibu. Jadi kasus seperti ini memang pernah terjadi, tetapi kecil. Kalaupun toh itu terjadi, ya, misalnya ini balik yang terjadi di Timur Leste maupun di tempat kita, karena sama-sama pernah terjadi. Selama pemusnahan atau penyusutan itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, ya, dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar oleh pihak pemeriksa, itu juga tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan.
selama itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Artinya apa? Pemusnahan itu dinyatakan legal, dinyatakan sah apabila dapat melahirkan, dapat menunjukkan 7 macam dokumen. Pertama, SK tim, kemudian yang kedua notulen rapat, surat pertimbangan, persetujuan pemusnahan, penetapan pemusnahan, daftar arsip dan berita acara. 7 macam dokumen. Ya, maka seandainya ada pemeriksaan begitu, kemudian membutuhkan arsip, kebetulan arsipnya sudah terlanjur dimusnahkan, ya sudah, tidak masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Tim mestinya juga ikut bertanggung jawab. Tapi yang tanggung renteng, Bapak Ibu. Tim selaku yang menentukan vonis, kemudian diberikan persetujuan oleh apa namanya, oleh pejabat yang berwenang. Tapi yang terjadi seperti itu, ya, yang terjadi seperti itu. Pemeriksa juga tidak akan menyalahkan, hanya menyarankan besok lagi kalau menilai harus hati-hati. Gitu. Karena memang sudah dilakukan secara prosedural. Adapun arsip yang sudah dimusnahkan tiba-tiba dibutuhkan, itu memang sudah di luar kemampuan kita, Bapak Ibu. Sudah di luar kemampuan kita, di luar dugaan kita. Maka yang penting adalah kehati-hatian kita. Ya. Kita harus berusaha meminimalisir, ya, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penilaian. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan tadi yang pertanyaan pertama tadi. Bagaimana kalau ada anggota tim itu yang emosional, betul ya Mas Ian ya? Yang emosional, kemudian yang subjektif begitu. Saya akan menyarankan ya tidak usah dimasukkan di tim gitu, nggak tega itu. Akan menyarankan tidak usah dimasukkan di tim itu, saya nggak tega. Tapi ya lihat dulu beliau itu jabatannya apa. Kalau dia sebagai pimpinan UP ya harus masuk kok itu. Ini nyatanya itu lucu ini. Senang saya. Bagus lah, bagus. Tapi siapapun dia nanti akan kalah dengan apa namanya tim-tim yang lain, kan hanya satu orang toh. Masa semua tim seperti itu ya repot. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Mas Yan lanjut 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 ya Mas Yan ya ke materi ya. Boleh di materi dulu nggak Pak? Oke, atau yang ingin bertanya langsung silakan. Sebenarnya ini masih ada dua pertanyaan. Mungkin di Materi dulu aja di ya. materi dulu aja Bapak. Iya. Oke. Oke, teknis menentukan, lanjut Mas Yan. Yang tadi ini ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, lanjutan materi tadi ya. Oke. Mas Tulis masih mengikuti ini Mas Tulis. Ini Pak Rusdi kan nggak Mas Yan? Pak Rusdi Sumsel ada nggak? Gabung nggak? Oh, nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, apakah arsip tersebut termasuk jenis arsip yang sering dicari apa tidak? Nah, ini Bapak Ibu. Hati-hati ya, ini penting ini. Ketika kita menilai arsip, ya, harus dipertimbangkan juga. Arsip itu sering dicari apa tidak? Misalnya tentang tanah, hibah, aset, pengadaan. Nah, yang saya tahu Bapak Ibu, poin-poin ini, ya, ini sering ada masalah tentang tanah, tentang hibah, tentang aset, tentang pengadaan. Maka ketika kita akan memusnahkan arsip yang terkait dengan tanah, hibah, aset, pengadaan, harus ekstra hati-hati. Ya. Apalagi masalah tanah. Undangan misalnya Bapak Ibu, undangan untuk menghadiri pembebasan tanah. Itu pun bagi kami, ya, bagi kami itu.
undangan untuk menghadiri pembebasan tanah. Bagi kami, ini bahaya kalau kita musnahkan. Karena soal tanah. Meskipun itu hanya undangan. Karena pernah ada kasus Bapak Ibu terkait dengan tanah. Ketika ada kasus tanah itu, termasuk dicari dulu yang diundang siapa. Itu. Itu undangan loh Bapak Ibu. Karena apapun kalau sudah jadi kasus, sekecil apapun informasi itu akan dikejar. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini catatan kita bersama Bapak Ibu, tanah hibah aset pengadaan. Oke. Di pelatihan beberapa waktu yang lalu dari siapa ya? Dari peserta dari Cilegon Pak ya, yang mempermasalahkan tentang dokumen pengadaan. Dari Cilegon gabung hari ini. Halo Cilegon. Oke, baru mandi mungkin ya. Baik. Ini tentang pengadaan. Menarik ini ya tentang pengadaan. Lanjut, apakah arsip tersebut memiliki keistimewaan? Nah, ini Bapak Ibu. Pengertian keistimewaan di sini adalah ada informasi yang menonjol dari arsip itu. Ada informasi yang menonjol dari arsip itu. Apakah arsip tersebut memiliki keistimewaan? Contohnya begini Bapak Ibu, saya agak sulit memberikan contoh. Keistimewaan. Arsip memiliki keistimewaan. Ya, arsip memiliki keistimewaan. Misalnya begini, arsip yang kita musnahkan, ya, arsip yang kita musnahkan. Ya, tadi kami contohkan tentang lomba misalnya, tentang lomba. Ya hanya sekedar lomba. Tetapi di balik kegiatan itu, ya, di balik kegiatan itu ada informasi yang tersirat, ya, tersirat. Mengapa lomba itu diadakan? Tujuannya apa? Latar belakangnya apa? Ya. Meskipun hanya arsip tentang lomba, tapi ada keistimewaan di sana, yaitu apa yang tersirat dari arsip tersebut. Oke. Seberapa besar potensi arsip dibutuhkan kembali? Nah, ini sekali lagi ini subjektif Bapak Ibu, ini subjektif. Ya, ini kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, ada tim yang emosional dan unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Oke. Ya memang kita memang nggak bisa lepas dari subjektivitas Bapak Ibu. Jujur saja, tidak bisa lepas dari subjektivitas. Tetapi yang terpenting adalah hasil penilaian itu diplenokan. Diplenokan itu artinya apa? Harus disepakati oleh semua orang yang hadir, oleh tim. Ya. Artinya kalau subjektivitasnya terlalu berlebihan, tentu nanti juga akan gugur dengan adanya pleno. Itu ya, harus diplenokan. Apakah akibatnya bila arsip tersebut tidak ada atau dimusnahkan? Nah, ini Bapak Ibu, ini harus menjadi pertimbangan juga. Harus kita pikirkan juga. Oh, kalau arsip ini kita musnahkan, nanti efeknya, nah seperti itu. Tetapi jangan terus ini menjadikan kita takut memusnahkan Bapak Ibu. Kalau kita takut memusnahkan, selalu berpikiran, wah, jangan-jangan besok ini dibutuhkan ya. Jangan-jangan dicari ya. Ya selamanya kita tidak akan pernah memusnahkan. Kalau kita selalu berpikiran seperti itu, selalu berpikiran jangan-jangan begitu ya, kita nggak akan memusnahkan. Tetapi kalau kita terlalu berani memusnahkan, itu ya. Nah, ini emosinya sangat tinggi. Pengennya musnah, musnah, musnah. Ya kita akan kehilangan bukti. Maka solusinya itu tadi Bapak Ibu, tim selengkap mungkin, anggota tim itu yang berkompeten, yang punya pengalaman, yang punya wawasan luas gitu. Oke. Nah, sayangnya di PP itu anggota tim itu baru disebutkan dari unsur UK, baru unsur dari unsur UP, Asiparis. Mungkin perlu diberikan syarat-syarat untuk menjadi tim penilai, Bapak Ibu.
biar nanti hasil penilaiannya bisa lebih akurat gitu. Karena kita memang tidak bisa macam-macam terkait dengan kegiatan penilaian. Ya, itu. Karena apa? Semuanya beresiko, ya. Semuanya beresiko. Oke, lanjut Mas Sian. Nah, ini Bapak Ibu, tips meminimalisir kesalahan dalam penilaian. Nah, ini penting. Oke, Bapak Ibu, ini penting agar kesalahan dalam penilaian dapat kita minimalisir. Ya, syukur-syukur nggak ada kesalahan gitu. Daftar arsip harus lengkap dan jelas. Ya, daftar arsip harus lengkap dan jelas. Maksudnya apa? Ketika kita membaca daftar arsip, tidak ada lagi pertanyaan kita. Jadi kita sudah bisa membayangkan arsipnya seperti apa. Begitu membaca daftar arsip, kita sudah bisa membayangkan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya Bapak Ibu ya, itu namanya daftar arsipnya jelas. Kalau misalnya begini daftar arsip, misalnya SK pimpinan lembaga, itu nggak jelas. Lah, SK tentang apa? Itu. Maka harus disebutkan SK itu tentang apa? Kunjungan tamu. Lu tamu dari mana? Karena kunjungan tamu itu kalau nggak jelas informasinya, yang mestinya tidak boleh musnah menjadi dimusnahkan. Contoh, kalau seperti itu tidak diperjelas, tidak dilakukan uji petik, bahaya Bapak Ibu. Karena kunjungan tamu, kalau tamunya hanya tamu biasa, dengan kunjungan presiden, itu ya, kunjungan orang nomor satu, itu tidak boleh musnah. Itu loh. Tapi kalau hanya kunjungan kita mengunjungi instansi dalam rangka monitoring dan sebagainya, itu musnah. Misalnya begitu. Kalau yang berkunjung hanya orang-orang biasa, itu musnah. Tapi kalau yang berkunjung itu orang nomor satu di negara atau di lembaga, itu bisa tidak boleh musnah. Maka kalau deskripsinya hanya kunjungan tamu, itu nggak jelas. Itu harus diuji petik, harus dilihat fisiknya, harus diperjelas daftarnya. Tuh, ya Bapak Ibu ya, poin yang pertama. Jadi daftar harus jelas. Makanya kalau kita membuat daftar harus selengkap mungkin. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, tim penilai arsip harus lengkap dan berkompeten. Nah, ini saya bacakan ya. Panitia atau tim penilai arsip harus lengkap dan berkompeten. Tidak ada kata-kata harus emosional. Tidak ada. Itu ya. Oke. Harus lengkap. Lengkap itu artinya apa? Lengkap itu ya ada dari UK, dari UP, ada dari personil yang betul-betul mengetahui tentang kegiatan itu, ya, mengetahui tentang kegiatan itu. Ada arsiparis itu dan berkompeten. Berkompeten di sini anggota tim itu harus betul-betul menguasai, memahami mengapa kegiatan itu dilaksanakan, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, ketentuan-ketentuannya apa, itu berkompeten. Sehingga nanti akan menghasilkan penilaian yang akurat. Harus dilakukan uji petik. Nah ini Bapak Ibu, tim penilai harus sabar. Ketika membaca daftar, karena kita penilaiannya kan melalui daftar ya selama ini. Ketika membaca daftar arsip di sana, ada informasi yang tidak jelas. Ya kita harus sabar. Ya.
Kalau itu tidak jelas, jangan divonis. Jangan malas untuk menanyakan itu. Karena kadang ada tim yang males, wah ini nggak jelas malah di M. Itu bahaya Bapak Ibu. Maka kalau informasinya tidak jelas, itu harus dilakukan uji petik terhadap arsip yang bersangkutan. Ya, itu. Dilihat fisiknya. Saya pernah mencoba Bapak Ibu melakukan penilaian arsip melalui daftar dan melalui langsung ke fisik. Ternyata penilaian arsip langsung ke fisik arsip itu itu akan lebih akurat karena kita tahu betul arsipnya seperti apa, baik informasinya maupun fisiknya. Tapi kalau melalui daftar, terkadang informasinya tidak lengkap, kemudian kita tidak tahu kondisi fisiknya seperti apa. Ada keunikan-keunikan nggak eh, fisik arsip yang baru kita nilai? Karena itu juga akan mempengaruhi hasil penilaian kita, Bapak Ibu. Oke, harus ada alasan atau hasil analisis. Nah, ini penting. Ketika kita menentukan arsip itu musnah, kita harus punya alasan. Mengapa kita menilai musnah? Mengapa kita memvonis musnah? Dan itu harus diplenokan. Ya, diplenokan. Jadi kalau tadi ada tim yang subjektivitasnya tinggi dan sebagainya, itu nanti akan tersaring, ya. Hasilnya akan tersaring di pleno. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Mas Yan, terakhir, selesai? Selamat selamat pagi Bapak. Oh, Mas Yan, ada pertanyaan ya? Iya, betul. Sepertinya ada. Baik, tadi Silakan Ibu Ibu. Stuti ya. Iya, masih ada waktu untuk bertanya Bapak? Boleh, masih Ah, ada Ibu. iya baik, terima kasih atas waktunya. Di- Selamat pagi Pak Rus. Selamat pagi. Iya, ini maaf Pak, saya mau bertanya. Ini di jadwal registrasi kami, jenis arsip kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini retensi arsipnya diaktif 2 tahun, inaktif 3 tahun, kemudian keterangan arsipnya permanen. Ya, terus? Yang ingin saya tanyakan ini Bapak, kan kalau misalkan kebijakan itu berarti peraturan bupati ya Bapak ya? Itu. Oke, terus ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu yang permanen hanya peraturan bupati saja, atau misalkan sebelum peraturan itu terbit kan ada surat pengantarnya, misalkan di saat kami memberikan draftnya ke bagian hukum itu ada kan Pak surat pengantarnya ya. Ya. Nah, kemudian setelah peraturan bupati itu sudah terbit, kami mengadakan sosialisasinya ya kan Pak ya. Ya. Ya, nah apakah naskah-naskah yang berhubungan dengan sosialisasi terkait dengan peraturan bupati itu juga dipermanenkan atau hanya peraturan bupatinya saja, Pak? Oke. Sudah ya, Bu ya. Ya, iya Pak, seperti itu Pak pertanyaan saya. Oke. Baik. Ibu, Ibu dari mana, Bu? Saya dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur. Lembaganya apa, Bu? Saya LKD, Dinas Perpustakaan Kearsipan. Oke. Baik. Itu peraturan bupati tentang apa, Bu? Terkadang tentang eh, jadwal retensi arsip juga pernah, Pak. Oke. Kemudian, Baik. hmm, Baik. Arsip itu tercipta karena fungsi organisasi. Ya. Arsip itu tercipta karena fungsi organisasi.
Pertanyaannya sekarang, lembaga di Pemda, ya, lembaga di Pemda, misalnya di kabupaten ya Bu ya, di kabupaten, dinas apa yang punya fungsi, ya, yang punya fungsi mengelola atau untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Kalau di tempat kami, Biro Hukum. Karena Biro Hukum itu punya fungsi untuk mengelola, untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan gubernur, keputusan gubernur, itu fungsinya Biro Hukum. Fungsinya Biro Hukum. Sehingga arsip yang statis, arsip yang statis, itu yang ada di Biro Hukum. Ya. Arsip yang statis, itu yang ada di Biro Hukum. Karena fungsinya Biro Hukum itu memang punya fungsi untuk menerbitkan, untuk menetapkan, untuk mengelola ya, peraturan perundang-undangan. Itu yang apa? Yang berlaku di tempat kami seperti itu. Oke, itu ya Bu ya. Oke. Kemudian, apakah yang statis itu hanya peraturan bupati atau peraturan gubernur yang sudah disahkan saja terkait dengan proses pembuatannya itu ikut statis apa tidak? Nah, ini yang menarik ya. Ikut statis apa tidak? Karena ketika peraturan itu dibuat, itu ada proses ya. Ada proses, ada notulennya ya. Ada proses, ada notulennya dan seterusnya. Itu ikut status apa tidak? Yang status apakah hanya peraturan bupati saja tentang JRA, tentang tata naskah, ya, tentang pengelolaan arsip statis? Apakah hanya itu saja yang statis? Prosesnya ikut statis apa tidak? Kemudian yang kedua, apakah ketika peraturan itu kita sosialisasikan, berkas atau dokumen sosialisasi itu juga permanen? Oke, saya jawab dulu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mensosialisasikan, ya, mensosialisasikan arsip yang mensosialisasikan peraturan bupati tersebut itu ikut permanen apa tidak? Oke. Antara penyusunan peraturan bupati dengan kegiatan sosialisasi itu sudah dua hal yang berbeda. Sudah dua hal yang berbeda. Sudah berkas yang berbeda. Yang satu itu berkas tentang penyusunan regulasi, penyusunan aturan. Yang satu itu tentang berkas sosialisasi. Jadi sudah merupakan kegiatan yang berbeda, berkas yang berbeda. Oke. Kegiatan sosialisasi, kegiatan penyuluhan, kegiatan pembinaan, ya, itu bukan arsip yang mengandung kebijakan, yang mengandung kebijakan. Ya. Maka itu musnah. Oke. Itu musnah. Terpisah dengan kegiatan yang namanya penyusunan regulasi, penyusunan peraturan tadi. Itu berbeda. Jadi untuk kegiatan yang sosialisasi itu musnah. Seperti di tempat kami, ya, tempat kami itu membuat
Perda Kearsipan. Itu sudah tahun 2018. 2018, nomor 5 tahun 2018. Tahun ini itu disosialisasikan. Tahun ini, sudah 7 tahun loh, itu baru disosialisasikan. Karena mungkin terkait dengan anggaran dan sebagainya. Sehingga tentu itu akan menjadi berkas yang berbeda. Ada berkas tentang penyusunan proses penyusunan perda kearsipan dengan sosialisasi perda kearsipan. Yang sosialisasi ini yang musnah, tidak ikut permanen. Itu. Ya. Jadi sosialisasi pembinaan dan sebagainya kalau tidak salah retensinya 5 tahun. 2 aktif, 3 inaktif. Maka itu nasib akhirnya musnah. Karena tidak mengandung nilai guna kebuktian maupun nilai guna informasional. Arsip yang mengandung nilai guna kebuktian, nilai guna informasional, nilai guna intrinsik itu arsip yang statis. Kalau tidak mengandung nilai guna itu, nasib akhirnya musnah. Jadi saya sampaikan di sini, Ibu yang dari Kaltim, untuk arsip yang sosialisasi peraturan itu nasib akhirnya musnah. Sedangkan yang peraturan itu sendiri, karena termasuk arsip yang mengandung nilai guna apa kebuktian ya, karena itu kebijakan ya, kebijakan, maka itu masuk kategori permanen. Ya. Tadi disebutkan berapa Bu tadi Bu? 23 ya Bu ya? Iya Pak, benar Pak. 23. 23 ya. Ya. Itu arsip tentang peraturan Bupati, aktifnya 2 tahun, inaktifnya 3 tahun ya? Iya benar Pak. Oke. Itu oke. Mungkin yang dimaksud, yang Ibu maksudkan mungkin loh ya. Karena GRA itu tidak harus dalam bentuk angka. Jadi yang namanya retensi itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk gabungan antara angka dan kalimat. Karena tidak semua arsip itu bisa kita batasi dengan umur yang pasti, dengan angka yang pasti. Contoh, yang namanya peraturan itu tidak mungkin dibatasi dengan umur angka yang pasti. Contoh, misalnya peraturan bupati misalnya umurnya 2 tahun aktif, itu tidak mungkin. Karena begini, kalau peraturan bupati itu masih berlaku, maka akan aktif selama-lamanya. Selama itu masih berlaku, belum dicabut, belum terbit peraturan yang baru, belum Iya diganti Pak. dengan peraturan yang baru, maka statusnya arsip itu masih aktif. Iya Pak, benar Pak. Karena di Maka GRA-nya itu pasti berbunyi begini. ya, Selama peraturan masih berlaku, iya ya, benar Pak. atau 2 tahun, atau Ya, gini, selama peraturan masih berlaku, itu masih aktif. Ya. Kemudian nanti ya, inaktifnya itu bisa 3 tahun atau dua tahun. Jadi untuk produk, untuk peraturan perundang-undangan, itu retensinya itu pasti dalam bentuk kalimat, tidak mungkin dalam bentuk angka yang pasti. iya Pak, benar Pak. Karena nggak bisa. Ya, di sini Termasuk perjanjian, Bu. Perjanjian itu juga begitu, tidak bisa angka pasti. Karena perjanjian itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun. Maka bentuknya pasti kalimat. iya Pak. Gitu. Selama perjanjian masih berlangsung. Misalnya 1 tahun ya setelah perjanjian selesai, misalnya begitu. Itu ya Bu Ya, ya. Jadi untuk itu, jadi arsip tentang regulasi, tentang kebijakan dalam bentuk peraturan, itu nasib akhirnya adalah permanen. Mengapa permanen? Karena itu akan mencerminkan kebijakan pemerintah pada saat itu, ya, yang mungkin akan berbeda dengan pemerintah berikutnya atau pemerintah sebelumnya. Jadi
kebijakan itu merupakan apa yang ada di pikiran pemerintah saat itu. Akan dibawa kemana rakyatnya. Itu di situ. Ya, makanya itu permanen. Nah, pertanyaannya, yang permanen yang ada di mana? Yang ada di lembaga yang punya fungsi, yaitu di bagian hukum atau di biro hukum. Nah, karena di sana itu akan lengkap di biro hukum itu. Ya, akan lengkap. Ada dokumen-dokumen pendahuluannya ketika pembahasan, ya, dan seterusnya. Itu. Karena yang kita usulkan ke gubernur ke bupati itu nanti akan berubah, akan ditindaklanjuti oleh biro atau bagian hukum. Sehingga di sana dokumennya atau riwayat, ya, riwayat sejarah dari dokumen itu di bagian hukum, di biro hukum akan lengkap. Mengapa saya dapat menyampaikan ini? Kami itu mengawal dari awal, Bu, tentang penyusunan perda, ya. Kebetulan spesialisasi saya itu di bidang regulasi. Ketika nyusun perda kearsipan, ya, itu seperti itu. Jadi lengkap dokumennya. Kita rapat berapa kali, rapat pertama ada perubahan ini, dari dewan ada usulan ini dan sebagainya. Dan ternyata itu bermanfaat, sangat penting nanti untuk melacak. Karena ketika itu ada satu pasal yang itu menjadi masalah. Nah, kita larah, mengapa pasal itu bisa muncul? Itu. Dulu usulannya siapa? Itu. Itu ada. Rekam jejaknya ada. Jadi berkasnya betul-betul lengkap terkait dengan perda yang kami susun itu. Oh, dulu dari peserta ini usulannya ini, dari peserta ini usulannya ini. Apa dasarnya kok bisa muncul pasal ini? Nah, itu. Nah, tentu ini penting, ya Bapak Ibu, ya, khususnya yang dari Kaltim, karena arsip yang sama berada di lembaga yang berbeda, nasib akhirnya berbeda. Contoh, misalnya loh, kan peraturan bupati tentang JRA, tentang tata naskah, itu kan dimanapun ada, di lembaga-lembaga kan ada. Tetapi apakah mereka menjadi statis? Tidak. JRA yang ada di Dinas Pertanian, ketika JRA itu sudah berubah, sudah diganti, maka peraturan bupati yang ada di Dinas Pertanian itu musnah. Oke, ya, itu musnah. Yang di Dinas Kesehatan juga musnah. Yang permanen yang ada di Biro Hukum sesuai dengan fungsi. Itu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada diskusi yang menarik, Bapak Ibu. Ada diskusi yang menarik. Bagaimana dengan dokumen tersebut yang ada di instansi pengusul, ya, yang ada di instansi pengusul. Halo Bapak Ibu, Iya, Pak. ya, masih gitu ya Bu, ya. Masih, Pak. Oke, semangat ya Bu, ya. Ibu siapa namanya? Saya Astuti, Pak. Oh, Bu Astuti di LKD-nya ya Bu, ya. Iya, Pak. Tapi di kabupatennya ya. Di kabupatennya, Pak. Oke. Kebetulan saya baru saja, Pak, terangkat jadi arsiparis terampil. Jadi masih Saya kira teladan apa terampil Bu? saya keterampilan, Pak. Kan saya lulusnya Saya D3. kira teladan, oke. Enggak, Pak.
karena baru jadi saya mesti banyak belajar dan kebetulan background saya bukan di bidang kearsipan, Pak. Makanya masih Santai banyak. Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Pokoknya kalau punya masalah terkait dengan kearsipan Bu, oke, Ya, kami siap untuk berbagi Bu. Saya senang berbagi kok Bu. ya baik-baik, Pak. Oke, dilanjut ya Bu ya. Ya, baik, Pak. Oke, jadi Ibu dari Kabupaten mana Bu tadi Bu? Kutai Timur, Pak. Bu apa? Kalimantan Timur ya? Ya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupatennya Kutai Timur. Oh, dari Kutai Timur. Baik Bu, menarik Bu. Oke. Oke, jadi Bu, arsip itu sangat terkait dengan fungsi ya Bu ya. Pak. Sangat terkait dengan fungsi. Arsip yang sama, bentuknya sama, persis begitu, berada di instansi yang berbeda, ya, nasibnya berbeda Bu. Ini saya berikan contoh yang real ya. Ini sering kami sampaikan. Misalnya, laporan keuangan atau SPJ yang dikirim oleh perangkat daerah, dikirim ke dinas keuangan, dikirim ke inspektorat dan sebagainya. Di tiga tempat ini, di OPD pengirim, di inspektorat, di dinas keuangan, itu nasibnya berbeda-beda, Bu. Padahal barangnya sama, bentuknya sama, berkasnya sama, persis. Gimana, Mas? Ya? Baik, sudah terjawab ya, Pak? Oke, oke. Gimana, gimana? Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, bisa untuk segera ditutup begitu, Bapak. Oke. Baik, Ibu yang dari Kalimantan, Kutai Timur, Bu. Ya, iya, Pak. Coba nanti Ibu anu ya apa bisa apa namanya Mas Yan nanti tolong bisa komunikasi dengan peserta yang dari Kutai Timur ya. Baik, nanti segera kami informasikan atau kami hubungi, betul. Oke. Maaf ya Bu ya, ini dari penyelenggara katanya waktunya sudah habis Ibu. Iya, iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Terima Iya, kasih. karena penyelenggara mau apa ada kegiatan lain kayaknya. Iya, Pak. Baik. Saya sudah pesan sama penyelenggara Bu untuk apa namanya untuk nanti Ibu bisa kita bisa komunikasi lanjutan ya Bu ya. Ya, iya, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan Bu. Nanti kita bisa WA-an. Kami dengan senang hati Bu bisa berbagi terkait dengan kearsipan. Bapak Ibu, demikian ya Bapak Ibu ya. Eh, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Semoga yang saya berikan bermanfaat dan mohon maaf banyak kekurangannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Rusidi dan kami maaf kepada Ibu Tri Andayani dan beberapa pertanyaan yang lainnya yang belum terjawab bisa eh, di lain kesempatan atau di minggu depannya begitu. Dan Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih, sebelum saya mengakhiri sesi webinar JAS pada siang hari ini, saya informasikan untuk Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kami akan mendokumentasikan acara pada hari ini seperti itu. Boleh Bapak Ibu? Oke, kami tunggu. Baik, sepertinya sudah kami dokumentasikan. Tiga, dua, satu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara webinar JAS pada sesi pagi hari ini saya cukupkan terkait dengan start pada siang hari ini dan Bapak Ibu saya informasikan bahwa sertifikat akan kami kirim selamat-lambatnya H+3 pada acara berlangsung dan kami informasikan bahwa PT Jogja Academic School akan menyelenggarakan bimbingan teknis khusus terkait dengan pengelolaan arsip dinamis yang akan diadakan di bulan Juni. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi
dan dibuatkan surat undangan, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp yaitu 081 1255 748. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan acara pada sesi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas.